hari ini, senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Satu rumah tunggal dan satu bangsal 6 pintu di Lempake terbakar. Angkutan kayu bulat di Kampung Gunung Sari, Kabupaten Berau diprotes warga. Deklarasi Bhinneka Tunggal Ika digelar di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara. Petugas dan relawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan sisa-sisa kebakaran di Jalan Purwodadi, Lempake, Samarinda Utara, Sabtu siang. Musibah ini menyebabkan para penghuni hanya bisa pasrah. Bahkan beberapa di antaranya tak sempat menyelamatkan harta benda kecuali baju di badan. Rohani, salah satu penghuni rumah bangsal, menyatakan kebakaran terjadi saat istrinya menjemputnya di tempat bekerja. Rohani menduga api tersebut berasal dari kompor rumahnya karena sang istri lupa mematikan kompor. Wah, kurang tahu Mas, yang pasti pulang kerja tiba-tiba api sudah membesar gitu loh. Dalam rumah itu istri tak suruh jemput saya, ceritanya motor kan rusak, tak suruh jemput. berarti rumah kondisi kosong ya. Sempat istri masak atau apa? Nggak, kayaknya masak kayaknya. Masak ya, kira-kira gitu ya. Sementara petugas pemadam meyakini kebakaran ini disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Petugas yakin karena kobaran ini bermula dari bagian atap rumah. Jadi ada kejadian 65 di Jalan Purwodadi, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Yang terbakar ini apa, Pak? Bangunan, dua bangunan, yaitu satu tunggal dan satu bangunan bangsalan 6 pintu. 6 pintu ya. Dalam kejadian ini ada korban luka atau jiwa gimana, Bang? Untuk sementara untuk korban jiwa dan luka tidak ada. Tidak ada ya. Indikasi awal dari kebakarannya akibat apa? Dugaan sementara arus pendek. Arus pendek ya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun bangsal 6 pintu dan satu rumah tunggal ludes dilalap api. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kepala SMK Negeri 5 Samarinda, Mariono, mengklarifikasi informasi terkait pemberhentian salah satu siswa yang hendak menyerang guru menggunakan senjata tajam. Mariono memastikan persoalan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, kalau kami dikatakan posisi saat ini anak itu masih jadi siswa kami selama orang tua belum meminta izin ke kami untuk memindahkan atau mau berhenti, itu tergantung orang tua. Yang itu posisi anak masih di siswa kami. Peristiwa yang menghebohkan di sekolah ini bermula dari pelajaran olahraga. Pelaku yang gagal menangkap bola menolak menjalankan hukuman yang telah disepakati. Siswa tersebut memilih pergi meninggalkan lapangan olahraga sembari menyatakan hendak tidur. Karena dinilai tidak sopan, siswa ini pun akhirnya ditegur guru olahraga. Jadi gini, kronologis kejadian itu kan sebenarnya pada saat proses pembelajaran olahraga. Di situ kan materinya itu adalah basket. Untuk memberikan semangat, ini dibikin kelompok, itu saling lempar. Yang kalah disepakati ada sanksinya. Sanksinya itu kan sudah disepakati bersama, push up atau squat jump. Kelompoknya si anak ini kalah
Ketika kalah, maka dia harus melakukan sanksi sudah disepakati. Anak jawabnya tidur. Penyerangan terhadap guru olahraga SMK Negeri 5 dengan menggunakan senjata tajam ini tersebar melalui video amatir. Penyerangan ini digagalkan oleh 2 petugas keamanan sekolah yang merebut senjata tajam dari tangan siswa tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Dua pencuri sepeda motor yang ditangkap polisi di Samarinda seberang ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pelaku bernama Asri dan Iwan ini ditangkap bersama barang bukti sepeda motor hasil mencuri. Ironisnya, sepeda motor yang dicuri milik kenalan kedua pelaku. Asri ditangkap karena mencuri sepeda motor milik majikannya, sedangkan Iwan ditangkap usai mencuri sepeda motor milik temannya. Ini kita melaksanakan kegiatan digunakan ataupun dari opnal Reskrim Polsek Samarinda seberang dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Kubar, sehingga pelaku bisa diamankan berikut dengan barang bukti 1 unit R2 yaitu Suzuki KT2 Suzuki Spin Matic yang tersangka kita kenakan pasal 362 ancaman luar biasa. Komandan 5 tahun. Asri menyatakan sepeda motor yang ia curi milik majikannya. Rencananya sepeda motor tersebut akan ia jual dan uangnya digunakan untuk biaya pulang menjenguk orang tuanya di Kabupaten Pasir. Nama kita siapa? Alasar. Al-Asri. Posisi sempat pikiran jelek itu cuma pengen ketemu orang tua. Orang tuanya di mana? Grogot. Oh, di Grogol. Terus di sini merantau? Merantau. Kerja, kuliah? Kerja. Kerja di mana? Toko sembako. Toko sembako. Ngekos. Terus ngambil tuh motor posisi di mana? Posisi di rumah bos. Di rumah kos. Di rumah bos. Di rumah bosmu. Ya. Jadi yang kamu ambil itu motor siapa? Motor bos. Motor bos sendiri. Kenapa diambil? Ya posisi pengen ketemu orang tua aja kemarin. Artinya itu mau dijual buat sangu. Ya ibaratnya buat pulang aja, nggak ada buat maksud mau dijual atau apa. Oh, bukan dijual, mau dipakai. Buat dipakai pulang. Apapun dalihnya, mencuri merupakan tindakan melawan hukum dan kedua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 1 rumah tunggal dan 1 bangsal 6 pintu di Lempake terbakar. Angkutan kayu bulat di Kampung Gunung Sari, Kabupaten Berau diprotes warga. Deklarasi Bhinneka Tunggal Ika digelar di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara. Tumpukan kayu bulat ini milik salah satu perusahaan perkayuan di kilometer 1, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Kemunculan tumpukan kayu ini meresahkan karena pengangkutan kayu tersebut melintasi jalan yang biasa dilalui warga serta dekat dengan pemukiman. Warga merasa terganggu karena aktivitas angkutan kayu dikerjakan malam hari. Warga khawatir kegiatan ini dapat mengancam keselamatan jiwa, terutama bagi warga yang berkendara di malam hari. Dampak lainnya adalah debu pekat yang sangat mengganggu warga saat truk pengangkut kayu melintas. Ya kalau kita sebagai warga apalagi kan bermukim di pinggir jalan begini
merasa sangat terganggu lah ya kan. Selain debu, bahaya juga. Kayu lok kan lewat di sini. Kalau panjangnya ada sekitar berapa meter? Ada 4 meteran katanya ya? Ada 4 meter, 5 meter itu. Panjang ya? Selama melakukan kegiatan aktivitas di sini pernah nggak membuat sosialisasi atau pertemuan ke sini? Setahu warga kami di sini ya, nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Belum ada sosialisasinya untuk warga-warga yang di sini bermukim di sini kan. Ya. Berarti penggunaan jalannya ini biasa dia menggunakan jalan ini apa pada saat pagi, siang atau malam? Malam terkadang banyak. Biasanya malam Ya, mereka malam. ya. Kepala Kampung Gunung Sari, Muhammad Jabir menyatakan sudah berupaya menghentikan aktivitas angkutan kayu tersebut agar keresahan warga tidak meluas. Muhammad Jabir memastikan perusahaan belum meminta izin ke aparatur desa. Nah, sebenarnya kemarin kami juga tidak tahu ketika ada truk yang memuat kayu lok. Nah begitu kami tahu, kami juga bertanya-tanya lewat kampung kami kok tidak ada pamit gitu. Nah setelah itu kami adakan penahanan. Masyarakat kami menahan mobil itu, kemudian konfirmasi. Nah, lewat konfirmasi itu mereka memang tidak tidak sempat mungkin minta izin ke Kampung Gunung Sari untuk bisa lewat di situ. Warga Kampung Gunung Sari meminta instansi terkait turun tangan agar keresahan warga tidak makin bertambah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tim Inafis Polresta Samarinda Minggu sore memasang garis polisi pada salah satu rumah di Jalan Kauman, Harapan Baru, Lojanan Ilir, Samarinda. Garis polisi ini dipasang menyusul kematian Sudaryadi, sang penghuni rumah. Kecurigaan warga terhadap kondisi Sudaryadi setelah rumahnya tidak dibuka saat hari sudah siang. Untuk memastikan kondisinya, warga mendatangi rumah tersebut. Dari upaya tersebut diketahui jika Sudaryadi sudah tidak bernyawa. Bangunan ya? Ya. Tinggal sendiri atau? Sendirian. Sendirian. Memang sudah lama tinggal sini ya? 4 bulanan. Oh, 4 bulanan. Ya. Jadi pertama kali Ibu lihat gimana pertama kali Ibu? Nggak keluar lagi bapak ini atau gimana? Curiganya? Saya tuh karena beliau ini biasa jam 10, di bawah jam 10 tuh pintu nggak pernah buka kan. Karena beliau walaupun sehat biasanya agak siangan, apalagi libur kerjanya. Jadi saya pikir ini karena tadi malam dipanggil suami saya, beliau masih nyahut. Tadi malam masih nyahut? Masih nyahut jam 9-an. Tadi jam 10 bapaknya panggil nggak ada. Saya bilang coba pintunya dibuka. Tim gabungan pun bergegas menuju lokasi untuk memastikan informasi tersebut. Informasinya dari warga sekitar via WA 11 ada penemuan di kawasan perumahan GTS. Saya langsung ngecek ke lokasi kejadian. Kebetulan A1 untuk informasinya. A1 ya. Selanjutnya untuk jenazah dibawa kemana? Rencana untuk informasi jenazahnya mau dievakuasi ke rumah sakit AWS. Dan untuk penanganan ini melibatkan unsur mana saja? Kalau penanganan ini dari Polri, TNI, Inafis, PMI, dan rekan-rekan relawan lainnya. Usai pemeriksaan awal, jasad Sudaryadi dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Polisi melengkapi pemeriksaan tersebut dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Didampingi kuasa hukumnya, Sabto Dahono melaporkan seorang ketua RT di Kelurahan Air Hitam. Oknum ketua RT tersebut dilaporkan atas dugaan pemalsuan akte tanah yang ia beli dengan harga Rp170 juta. RT dikasih sertifikat atas nama klien saya. Dahono menyatakan tanah itu ia beli tahun 2018 silam. Awalnya oknum ketua RT ini menawarkan dengan harga 200 juta, namun disepakati 170 juta rupiah.
Saat Sabto sudah mendirikan rumahnya, ia didatangi warga lainnya yang mengaku pemilik tanah. Warga tersebut menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat. Dahono yang juga memiliki sertifikat akhirnya menunjukkannya kepada orang tersebut. Saat itulah diketahui jika sertifikat Dahono ternyata palsu. Untuk mengatasi hal tersebut, Dahono untuk kedua kalinya membayar harga tanah tersebut kepada pemilik tanah. Bangunan ini, tapi sama Pak RT tidak dipertemukan yang alasan. Setelah saya bayar minta bayar separuh dulu, saya bayar 1 juta. Dia uruskan sertifikat untuk balik nama, jadi balik nama saya. Setelah nanti balik nama saya sertifikat sudah jadi, baru dilunasin. Akhirnya setelah dilunasin jadi sertifikat? Sudah jadi sertifikat ya? Ada keanehan dengan sertifikat itu Pak? Selama ini karena saya nggak paham sama itu kan, sama sertifikat, dan saya percaya sama itu tempat, ya saya percaya aja, nggak saya cek lagi, oh ya sertifikat sudah jadi nama saya simpan. Kejanggalan tahu saya kalau sertifikat itu palsu, ada orang datang mengakui dan bawa sertifikat asli. Saya cek ke BPN, sekalinya punya saya palsu, yang asli punya ahli waris tadi Pak Witono tadi. Ahli waris ya. Nah posisi tanah itu sudah dibangun apa belum pada saat curiga itu tadi? Sudah dibangun ya? Sekitar 70%. 70%. Nah setelah tahu surat itu palsu dan ada tuntutan dari pihak ahli waris, apa yang Bapak lakukan selanjutnya? Saya lakukan ya mau nggak mau untuk mengamankan rumah saya membayar lagi. Membayar lagi? Ahli waris ya. Karena pemilik bangunan posisi pada waktu itu di Jawa. Kuasa hukum Dahono meminta agar oknum ketua RT yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini segera ditahan untuk menghindari berbagai kemungkinan, termasuk melarikan diri dari tanggung jawab. 47. Ini surat kami dibalas di 29 Maret. Ya, upaya hukum berikutnya dengan keadaan ini akhirnya saya pun bersurat kepada Kapolres untuk menceritakan apa yang menjadi unek-unek dari klien dan sudah diterima oleh bagian SIUM. Untuk permohonan atensi terkait sama kasus ini, karena kami menduga korban daripada Pak RT ini sudah beberapa. Sudah banyak korbannya, cuma mungkin mereka belum berani melapor dengan pertimbangan tertentu, kita tidak tahu. Keluar penetapan tersangka. Hingga Dahono menyampaikan informasi ini Minggu siang, oknum ketua RT tersebut belum ditahan dengan alasan sakit. Sementara Dahono meyakini jika pelaku berpura-pura sakit. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dia lagi olahraga, dia tidak sakit. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 1 rumah tunggal dan 1 bangsal 6 pintu di Lempake terbakar. Angkutan kayu bulat di Kampung Gunung Sari, Kabupaten Berau diprotes warga. Deklarasi Bhinneka Tunggal Ika digelar di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara. Masyarakat di Penajam Pasir Utara harus berupaya meningkatkan kemampuan jelang pemindahan ibu kota negara di Sepaku. Kesiapan ini tidak hanya dari segi pendidikan, namun juga harus membekali generasi muda dengan bakat dan minat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin kepada warga meyakini bekal bakat dan minat akan mampu mendorong generasi muda untuk bersaing. Jika dunia pendidikan terus menerapkan metode perubahan pendidikan dengan mengutamakan bakat dan minat, Alimuddin meyakini Penajam Pasir Utara dalam waktu dekat akan berkembang pesat dan mampu sejajar dengan kota-kota lain di Kalimantan Timur. Ini kan IKN itu peradaban tinggi ya. Peradaban tinggi, dia akan hidup berdampingan dengan alam ya. Go green, smart city, smart village, semuanya ada di situ. Maka yang bisa menjalankan itu kan orang ya. Orang, nah generasi 10 tahun, 20 tahun ke depan itu harus disiapkan dari awal. Nah, yang ada di Penajam itu sekolah-sekolah itu sudah ada gelar karya, bagaimana dia ramah plastik, kemudian ramah kebersihan, kemudian bahkan ke bidang pertanian pun ada. Itu juga tuh ada makanan-makanan dikasih, itu hasil gelar karyanya.
sop buah. Nah, anak-anak pada intinya harus dibekalin dengan bakat dan minat mulai sekarang. Karena kalau tidak, kita tidak butuh lagi pendidikan matematika harus bagus, bahasa fisika harus bagus, tidak. Tapi anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda yang harus dilayani. Itu aja kuncinya. Nah, maka teman-teman kepala sekolah, guru-guru jangan lupa untuk selalu mengubah mindset bahwa yang abadi itu adalah perubahan. Ikuti terus perubahan. Dan saya yakin kalau Penajam melaksanakan itu, dalam waktu dekat dia akan sejajar dengan Balikpapan, dengan Samarinda yang merupakan kota yang sudah jauh lebih tua daripada yang di Penajam. Saat ini, intensitas pembangunan di Ibu Kota Nusantara makin meningkat. Agar pembangunannya berjalan cepat, seratusan ribu tenaga kerja dari berbagai daerah akan ditempatkan di Ibu Kota Negara Nusantara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Tarian khas Jawa yang diperagakan seniman Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau IKAPAKARTI Kabupaten Penajam Pasir Utara ini berlangsung di titik nol Ibu Kota Negara di Sepaku. Tarian ini pun diselingi dengan berbagai tarian khas Kalimantan. Ketua IKAPAKARTI Kalimantan Timur Rusmadi Wongso menyatakan kegiatan ini digelar untuk memeriahkan HUT ke-21 Penajam Pasir Utara. Mereka sengaja melakukannya di titik nol IKN karena keluarga besar IKAPAKARTI sudah bersepakat mendukung pemindahan ibu kota negara ke Sepaku Penajam Pasir Utara. Dukungan ini dilengkapi dengan pembacaan deklarasi dan pernyataan sikap. Yang memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Dan IKAPAKARTI ini selalu memuliakan keberagaman, selalu memuliakan yang namanya persatuan. Sehingga tepat bersamaan dengan acara pelantikan 4 DPC Kabupaten Penajam Pasir Utara, kita bersama-sama dengan paguyuban, dengan kerukunan lintas suku se-Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan bersyukur seperti tadi disaksikan ini bisa berlangsung dengan baik. Dan mudah-mudahan semangat bersama, semangat Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sekedar dalam ucapan, tetapi betul-betul kita wujudkan dalam keseharian. Bupati Penajam Pasir Utara, Hamdam, menyampaikan rasa syukurnya karena pada deklarasi ini, IKAPAKARTI menyertakan berbagai paguyuban untuk bersama-sama mendukung pemindahan ibu kota negara ke Sepaku. Hari ini patut kita bersyukur ya, bahwa atas prakarsa pengurus pusat IKAPAKARTI telah menghimpun beberapa paguyuban kemasyarakatan untuk menyatakan sikap bersama bahwa semua punya komitmen dan semangat yang sama untuk memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya ibu kota negara ini. Tentu deklarasi hari ini akan menjadi penyemangat kembali atau menambah semangat kita, kekuatan kita bahwa IKN ini insya Allah pasti akan terwujud. IKAPAKARTI mengajak elemen lainnya untuk mendukung pemindahan ibu kota negara agar Kalimantan Timur berkembang dengan cepat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Atraksi seorang juru masak atau chef yang berlangsung di sebuah pusat perbelanjaan Ewok Balikpapan ini digelar untuk memeriahkan gerbang wisata 126. Juru masak bernama Wisnu Untoro menyajikan menu makanan berbahan dasar kepiting. Setelahnya, menu tersebut disajikan kepada undangan. Saya masak saya. Ibu-ibu ada mau cicip lagi? Masakan taliwang. Kepiting taliwang. Menurut Ibu, kira-kira apa yang membedakan masakan chef tadi dengan kepiting lain? Rempah-rempahnya lebih terasa, Mbak. Terus dagingnya tuh lembut, baru dia proses pemasakannya tidak terlalu matang banget. Wisnu Untoro menyatakan menu yang disajikan kali ini dinamai kepiting taliwang dan kepiting Jimbaran style. Wisnu memastikan masakan yang disajikannya bernuansa Indonesia asli karena bumbunya dari bahan-bahan tradisional.
Akan halnya penampilan DJ mengiringi atraksi memasak disebutnya sebagai bagian dari upaya menghibur penonton. Kalau sharing nih Om Rudi, biasanya kalau kepiting itu paling prinsip biar enak apa sih? Hari ini saya masak kepiting taliwang sama Jimbaran style. Oke. Jadi Balinese konsep, makanan dari bumbu genap yang kita maksudnya kita combine sama mungkin sama tradisional otentik. Oke. Jadi bahan dasarnya keseluruhan kepiting ya, Chef ya? Dengan festival kuliner Nusantara kepiting di Balikpapan. Jadi kita suatu pariwisata Indonesia. Oke. Chef, kira-kira kelebihan dari menu yang tadi Chef sajikan itu apa, Chef? Di situ kita pakai benar-benar otentik tradisional yang dimana pada tempatnya asalnya. Ini kayaknya Om Rudi terlena nih ya. Menu kepiting taliwang dan kepiting Jimbaran style ini ternyata diminati banyak orang. Panitia menghadirkan chef terkenal untuk meramaikan HUT ke-126 Balikpapan. Masuk kuping kanan, keluar yuk nanti. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sepuluh peserta pemilihan Duta Wisata Samarinda memamerkan kemampuannya di hadapan juri Jumat malam. Mereka harus tampil maksimal karena malam ini merupakan malam puncak pemilihan Duta Wisata Samarinda tahun 2023. Sebelum berada di posisi sekarang, para peserta sudah bersaing dengan puluhan peserta lainnya dan kegiatan tersebut berlangsung sepekan. Peserta yang masuk 10 besar Duta Wisata Samarinda senang karena tidak menduga bisa melaju hingga babak 10 besar. Rasa tak percaya itu bertambah karena mereka minim persiapan. Kami undang Muhammad Cesar. Alhamdulillah saya sangat senang dan sangat bersyukur karena atas waktu yang singkat dan juga persiapan yang sangat singkat, tetapi alhamdulillah pada malam hari ini saya terpilih. Abangnya gimana? This is my super experience. Well, aku enjoy untuk momen ini dari rekrutan awal, pemilihan awal sampai sekarang ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat mendalam bagi saya sendiri. Mulai dari nilai-nilai kepemudaan, kepemimpinan dihimpun untuk menjadi satu kesatuan sehingga bisa menjadikan ini sebuah perubahan gitu untuk sebagai pemuda. Dewan Juri Agus Setiaji yakin Duta Wisata yang terpilih masuk 10 besar akan mampu bersaing dengan daerah lain di ajang serupa pada tingkat provinsi. Agus Setiaji begitu yakin karena para peserta ini memiliki potensi besar untuk maju lebih jauh di ajang tersebut. Apa permasalahan yang ada di potensi pemuda dari Kota Samarinda ini cukup meyakinkan untuk bersaing dengan pemuda-pemuda daerah lainnya. Kita lihat dari peserta ini ada 54 peserta yang tersaring sampai dengan 20 besar sampai dengan 10 besar. Artinya apa? Artinya pemuda dari Kota Samarinda ini punya bakat, punya potensi yang sangat bersaing dan kompetitif. telah kami lalui sebagai Duta Pemuda. Pada seleksi Duta Wisata Samarinda tahun 2023 ini pesertanya 54 pemuda-pemudi. Selanjutnya para pemenang akan menghadapi seleksi tingkat provinsi yang digelar di Kutai Kartanegara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.